إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita ucapkan atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga atas keindahan dari sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diketahui oleh kita kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dan tidak pernah berhenti kenikmatan Allah diberikan kepada kita. Ini adalah untuk memberikan adanya satu kesadaran buat kita semuanya sebagai hamba Allah dan sebagai kaum muslimin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari akan pentingnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan semakin kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mempertebal iman kita dan dengan menumbuhkan kesadaran untuk mendekat kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil ilmi wa ta'allum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diketahui oleh kita bahwasanya kita hidup ini sebenarnya adalah di akhir zaman, di akhir yang dalam keadaan kita tentunya dihadapkan berbagai macam tantangan yang sangat begitu berat, yang tidak selamatkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi fitnah itu kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yati alaikum zaman illa walladhi ba'di asyarrun minhu. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yati alaikum zaman illa walladhi ba'dahu asyarrun minhu. Dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak akan datang satu zaman kecuali zaman yang datang sudahnya itu keadaannya adalah lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, la a'ni amiran khairan min amir wa la 'aman khairan min 'amin, walakin al-ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabuna thumma la tajidu minhum khalafan wa yaji qaumun yuftuna bi ra'yihim. Dan dikatakan oleh Mas'ud radhiyallahu ta'ala, tidaklah dimaksudkan dengan perubahan keadaan semakin buruk keadaannya itu adalah pergantian pimpinan dan juga pergantian tahun, akan tapi keadaan dari para ulamanya, keadaan dari orang yang faqih yang memahami kedudukan perkara agama untuk bisa memberikan maslahat kepada umatnya, mereka sudah tiada lagi, mereka sudah pergi meninggalkan umatnya itu. Kemudian di saat itu kalian tidak akan mendapatkan gantinya untuk itu, dan juga semakin sedikit perhatian di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu yang diwariskan oleh para ulamanya. Kemudian di saat itu digantikan dengan satu kaum yang mereka datang, kaum tersebut memberikan satu fatwa dengan ra'yunya mereka, sesuai dengan apa yang dipahami oleh pemikiran-pemikiran mereka dan hawa nafsunya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perutnya, menjual agama Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu keadaan ini
akan semakin banyak orang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, dan sebaliknya digantikan keadaan sunnah itu dengan berbagai satu kebiasaan adat istiadat, dengan kebiasaan yang menyelisih kitab wa sunnah Rasulullah SAW, dan kemudian dipropagandakan bahwa ini adalah sesuatu yang datang dari Islam. Dan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah? Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Bagaimana keadaan kalian ketika diselimuti oleh fitnah-fitnah itu? Yahramu fihal kabir wa yarbu fihas saghir. Kemudian di saat itulah tumbuhlah yakni orang-orang yang rendahan, yang dangkal ilmunya, dalam keadaan mereka mencukupkan dengan apa yang ada pada dirinya, dengan menyampingkan dan menyepelekan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan ilmu itu sebagai kebutuhan yang sampingan semata, dan kemudian mereka ingin menampilkan dirinya sebagai orang yang ingin memberikan satu fatwa dan penyelesaian, dan ingin memberikan solusi buat umatnya ketika dihadapkan umat berbagai macam muskilat dalam kehidupan mereka. Yang kemudian di saat itu disertai juga dengan keadaan di mana para ulamanya, orang-orang yang mumpuni akan keilmuannya, orang dikuatkan dengan ilmunya itu, dalam keadaan mereka sudah tiada. Ma'asyiral muslimin, dan kemudian di saat itulah dijadikan kebiasaan yang menyelisih sunnah itu adalah yattakhidunna sunnah fa idza ghayyirat sunnah fa idza ghayyira faqala limadza ghayyira. Naam, disebutkan di saat itu ketika orang bertanya-tanya, kenapa ada orang yang ingin merubah satu kebiasaan adat ini? Kenapa? Padahal ini adalah merupakan satu bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, penilaian agama Allah dengan dasar kejahilan, dengan dasar ketidaktahuan, tapi karena menjadi satu kebiasaan, sehingga menjadilah hal itu adalah menjadi keumuman yang diamalkan oleh mereka sebagai satu ketentuan yang ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang harus diikuti, sesuatu yang harus disampaikan kepada mereka. Naam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita tanya di saat itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bagaimana keadaan demikian ini? Maka di saat itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum telah memberikan satu keterangan, yakni idza qallat fuqaha'ukum, ketika dalam keadaan yang sedikit orang yang ahli dalam perkara agama, wa kathurat fuqaha wa kathratu qurra'ukum, wa kathrat qurra'ukum, dan juga banyaklah orang-orang yang ahli di dalam membaca Al-Qur'an, dan memang lebih memfokuskan untuk menguasai Al-Qur'an dari sisi bacaan tajwidnya dan makharijul hurufnya. Kemudian juga wa qallatu mara'ukum, dan kemudian juga yakni dalam keadaan sedikit di antara para pimpinan yang dalam keadaan mereka orang-orang yang dalam keadaan mereka itu bisa memimpin dengan sebaik-baiknya, dan banyaklah orang-orang yang dalam keadaan menduduki kedudukan mereka tidak sebagaimana keadaan para pemimpin tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diketahui oleh kita dalam satu keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kejelasan tentang keadaan kondisi yang demikian ini, di mana orang dalam keadaan tidak memperhatikan ilmu, maka di saat itulah mereka dihadapkan dengan kejahilannya yang kemudian akan membawa mereka kepada satu kebinasaannya. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana yakni kronologis kejadian lenyapnya al-Islam itu dari hati-hati mereka itu. Disebutkan dalam satu keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bi isnadin sahih dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, disebutkan yadrusul Islam kama yadrusu wasyut thawb, dan Islam itu sedikit demi sedikit nanti akan hilang sebagaimana yakni noda-noda yang ada di baju itu, yang kemudian dalam keadaan dalam pembersihannya pun dalam keadaan yakni warna-warni yang ada dalam baju itu lama-kelamaan akan luntur, lama-kelamaan pun juga akan hilang. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala shadaqatun, kemudian tidak diketahui lagi bagaimana cara berpuasa dengan baik sesuai dengan ilmu yang diajarkan Nabi, bagaimana cara salat dengan baik yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengetahui demikian ini. Bagaimana dengan sumber keilmuan di saat itu? Wa yusra alaikum alkitab, dan akan dijalankan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an fi hadzal lailah, ini pada satu malam. Naam, dan kemudian di saat itulah la yabqa minhu ayatun min, yani la yabqa minhu ayah, tidak lagi tertinggal di muka bumi ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin sekarang ayat Allah itu masih ada di hadapan kita, namun kita sudah melihat pertanda-tanda akan hilangnya demikian ini, di mana orang sudah enggak tertarik dengan memahami al-Islam dari sumbernya, di mana orang itu tidak mau mengkaji Al-Qur'anul Karim. Hampir seluruh kaum muslim memiliki Alkitab, akan tapi hanya sebagai pajangan di rumah-rumah mereka untuk menunjukkan bahwa diri mereka adalah sebagai identitas seorang muslim, akan tapi hukum ketentuannya yang diinjak-injak oleh mereka. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala.
Kemudian di saat itu bagaimana keadaannya? Wa tabaqa ta'ifatun, dan tinggallah beberapa sekelompok orang, fiha al-kabir, fiha yani al-ajuz. Kemudian mereka mengatakan, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah, yaqulu la ilaha illallah, fa naqulu la ilaha illallah. Kemudian kami mendapatkan apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Naam, mereka mengatakan mendapatkan kalimat la ilaha illallah meskipun dalam keadaan mereka tidak memahami apa yang kandung dari mana kalimat tersebut. Mereka hanya sekedar untuk mengatakan kalimat itu. Maka kami pun juga mengatakannya meskipun tidak diamalkan konsekuensinya, karena di saat itu mereka enggak tahu bagaimana salat, bagaimana puasa, dan bagaimana bersedekah. Namun di saat itu dengan kalimat ini diharapkan mudah-mudahan bisa memberikan satu manfaat di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini satu keadaan yang memang suatu ketika nanti kita akan menjumpai demikian itu, dan memang tanda dan demikian ini sudah terlihat di mana di antara kaum muslimin, di mana kaum muslimin secara umum mereka telah mengabaikan dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus di antara ahli sunnati wal jamaah. Mereka ada di antara mereka yang belum tersadarkan untuk pentingnya ilmu. Hal ini telah terbuktikan bagaimana di dalam masjid-masjid ilmu dalam keadaan sedikit mereka tertarik dengan ilmu, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa mereka ketika berpaling dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berpaling dengan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya perlu diketahui oleh kita, sebenarnya kerusakan zaman itu terkadang disebabkan oleh kaum muslimin, terkadang disebabkan oleh orang-orang yang mempertahankan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayusibu hadhil ummati da'ul umam, karena umatku ini tertimpa satu musibah, penyakit orang yang terdahulu, al-ashir wal badr wa takathur wa tanajus fid dunya wa tabawut wa tahasud hatta yakuna al-baghi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa akan terdapat menimpa kepada umatku ini penyakit orang yang terdahulu, yakni mengkufuri nikmat Allah, berlezat-lezat dengan kenikmatannya sampai melewati batasan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kibir, yakni dalam keadaan merasa dirinya sudah memiliki segala-galanya, dalam keadaan tidak mampu untuk menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-kibir ini akan menghalangi ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamul mutakabbir, dikatakan oleh seorang ulama salaf bahwa tidak akan dipelajari ilmu oleh orang yang dalam keadaan mereka itu sombong, dan orang dalam keadaan mereka itu malu dengan ilmu. Dan kemudian perlu diketahui, kemudian di saat itulah adanya at-takatsur, umat sudah dalam keadaan tertipu daya, mereka mulai membanggakan keadaan kehidupannya itu dengan kelebihan daripada hartanya, dengan kelebihan dari keturunannya, dan menikmati dengan yang lainnya dari berbagai macam yakni sandangan keduniaannya. Naam, padahal kita melihat bahwa demikian itu akan dalam keadaan lenyap yang apa yang telah diakuinya dan disombongkannya itu. Kemudian watanajus fid dunya, mereka saling mengejar dalam urusan yakni kepentingan dunia, menyaingi yakni saudaranya kemudian dengan cara yang tidak baik, yang kemudian ingin yaitu mengorbankan saudaranya, dan kemudian di satu bangga dengan demikian ini. Kemudian dan demikian itu timbullah adanya satu kebencian, timbullah ada satu rasa hasad, yang kemudian terjadi berbagai bentuk kezaliman satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, ini yang menyebabkan keadaan orang itu akan terjauhkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian juga ditambahkan dalam satu keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengaruh dari dakwah itu, bagaimana pengaruh dari ta'lim itu dalam keadaan tidak mendapatkan adanya satu sambutan yang baik dari kalangan umat Muhammad dan umat secara umum, dan juga terlebih khusus terkadang tidak mendapat sambutan yang baik dari kaum salafiyyin ahli sunnati wal jamaah, yang merupakan satu aib buat mereka, karena dalam keadaan mereka menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diterangkan dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap tegaklah kalian menegakkan al-ma'ruf bil munkar. Ini al-amal amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. I'tamiru bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar. Tetap kalian tegakkan yaitu ta'lim wa ta'allum wa da'wah. Tetap tegakkan kalian mengajari ilmu kepada siapa di antara mereka yang memperkenankan ilmu ini, sampai kemudian mereka dalam keadaan tidak mau dengan ilmu, dan bukan disalahkan ilmunya, yaitu ilmu lebih membutuhkan orang, di mana ilmu itu mencari orang untuk dipelajarinya, dalam keadaan mereka sebenarnya dipaksa-paksa untuk mencari ilmu, yang sebenarnya mereka itu tidak ada satu keinginan untuk mencari ilmu, dan juga berbagai macam keinginan yang lainnya. Naam, kemudian tegakkan terus ajarkan Islam itu sebagai kepada mereka, sampai mereka dalam keadaan memang tidak suka dengan ilmu itu,
yang kemudian kalian akan dapatkan penyakit yang ada dalam diri mereka itu. Hatta idza ra'at suhan muta, sampai kemudian mereka mendapatkan ada penyakit yang ada dalam diri mereka, yaitu dalam keadaan mereka yaitu tersifatkan dengan kikir yang ditaati, kikir dengan waktu, kikir dengan harta, dan juga kikir dengan segala-galanya untuk kebaikannya. Sementara mereka dalam keadaan memiliki satu sifat hirs untuk mendapatkan keduniaannya. Naam, kemudian juga itu perlu diketahui oleh kita bahwasannya Rasulullah SAW ketika menyebutkan penyakit yang satu juga menyebutkan penyakit yang berikutnya, yaitu hawa muttaba, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Orang sudah lagi tidak memperhatikan kitabullah sunnah Rasulullah SAW, tapi yang diperhatikan oleh mereka adalah apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dan juga pemikirannya. Kemudian dunia mu'athara, dunia yang dijadikan prioritas utama dalam kehidupan, yang menentukan baik dan buruknya adalah dunia, sampai kemudian mereka menjadikan perkara ini sebagai satu tujuan yang hakiki dalam kehidupannya. Kemudian terakhir adalah ijabul mar'i birra'i, kemudian mereka dalam keterkagumkan dengan pikirannya yang kemudian tidak memerlukan dengan seorang yang lainnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, inilah yang tergabung menjadi satu penyebab dalam keadaan mereka akan terjauhkan dan menyedikitkan. Siapa lagi ya? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Yang bisa mengemban amanat ini, mengemban amanat ilmu ini, siapa lagi kalau bukan kita ahli sunnati wal jamaah, dan juga kaum muslimin yang menginginkan di atas satu jalan kebenarannya. Siapa lagi kalau bukan kita ini? Tentunya ini adalah satu pertanyaan yang kemudian akan membuka diri kita untuk semakin menyadari akan pentingnya dalam meningkatkan ketakwaan kita dengan mendekat kepada ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika dalam keadaan memang nyawa ini masih dikandung barang, maka tentunya bersegeralah untuk melaksanakan satu amal baik sebelum datangnya satu zaman yang dalam keadaan memang sulit amal itu untuk dilakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali khisalan sitta." Hendaknya kalian melaksanakan yakni dengan segera satu amal kebaikan itu sebelum datangnya 6 perkara di saat itu kondisi keadaan umat sudah dalam keadaan memang melakukan satu hal yang memang menyelisih kitab sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah imra'at as-sufaha, diangkatnya para pemimpin-pemimpin yang jahil, yang tidak mengerti tentang kedudukan kemaslahatan umat. Dan disebutkan dalam satu keterangan riwayat bahwasanya mereka ini adalah para pejabat-pejabat yang dalam keadaan mereka itu hanya menjilat di antara para penguasanya untuk mencari kedudukan apa yang mereka inginkan dengan mengatasnamakan bahwa kami adalah ingin menyelesaikan perkara umatnya. Kemudian yang kedua adalah di samping itu imratus sufaha wa kafatis syarb, yakni banyak yang berbagai macam kezaliman wa bai'ul hukm, dan banyaknya orang yang menjual hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam, ketika terjadi satu permasalahan, persengketaan di antara mereka untuk diketahui mana yang salah dan mana yang benar, maka di saat itulah ada seorang hakim memutuskan itu dengan riswah, dengan ada satu suapan yang kemudian dia akan membela kebatilan, yang kemudian dalam keadaan yang hak itu dia akan mendapatkan haknya. Ini adalah bai'ul hukm, menjual hukum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu diketahui kita kemudian yang berikutnya adalah istighfafan bidam. Istighfafan bidam, yakni orang yang menganggap ringan membunuh seorang jiwa itu. Kita melihat berbagai macam informasi dari mass media yang ada, begitu mudahnya seseorang membunuh keadaan saudaranya tanpa rasa sebab kebenaran, hanya dikarenakan karena ikuti al-hawa. Ma'asyir muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah qati'atur raham, beramalah kalian sebelum datanya orang-orang memutuskan satu hubungan. Kemudian wa nas'an yattakhidunal Qur'an mazamira, kemudian tumbuhlah orang-orang yang baru tumbuh berkembang, kemudian mereka menjadikan Al-Qur'an itu sebagai mizmar, sebagai seruling-seruling. Mereka hanya membaca Al-Qur'an sebagai penghias lisannya, diperindah bacaannya. Yuqaddimunahu liyughannihim wa in kana aqallahum fiqha. Kemudian mereka itu telah menjadikan yakni apa yang jadi kebiasaan mereka, yang mencukupkan Al-Qur'an dengan bacaannya untuk diperindah, untuk bisa dibacakan kepada mereka lagu-lagu Al-Qur'an yang kemudian dalam keadaan mereka itu akan tertipu daya daripada fungsi Al-Qur'an itu. Sebenarnya Al-Qur'an diturunkan untuk dipahami, namun hanya dijadikan sebagai yakni sesuatu hal yang terkadang diindahkan dan kemudian diperlombakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun dalam keadaan sebenarnya mereka itu adalah termasuk dari orang-orang yang sangat begitu minim akan agamanya. Itulah yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya Rasulullah menghimbau kepada kita untuk segera melaksanakan satu amal baik sebelum datangnya berbagai macam keadaan yang serba sulit untuk diamalkan kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asy-Syaikh Sahami hafizahullah taala memberikan satu keterangan dan nasihat kepada kita ketika kita dihadapkan berbagai macam fitnah-fitnah itu. Yang pertama beliau menghimbau kepada kita agar kita alaika bil ilmi wa ta'allum. Hendaknya kamu mempelajari ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, alaika bil amali. yakni hendaknya kalian melaksanakan satu amalan sesuai dengan ilmu yang kalian lakukan, sesuai dengan ilmu yang kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah dengan al-jaddu wal isti'dadu, al-jaddu wal ijtihadu fi luju'i ila Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh kalian dalam keadaan memasrahkan kehidupan kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah al-jaddu wal ijtihadu fi istidad liyaumil ma'ad. Hendaknya kalian bersungguh-sungguh yakni untuk mempersiapkan diri apa yang akan kita dapat di akhirat kelak, yaitu dari satu amal saleh kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dinasihatkan dalam keterangan yang lainnya untuk kita, yaitu mencari teman alaika bi musahabatil akhyar. Hendaknya kita memilih teman yang baik, teman yang akan menjadi satu kehidupan kita dalam perkara agama kita dan juga perkara keduniaan kita akan menjadi keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita ke jalan yang benar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana adkhilna mudkhalan sidqin wa akhrijna mukhrijin sidqin waj'alna lil muttaqina imama. Aqimus shalah.